Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetsbeno Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Senin tanggal 12 September 2022 ya. Dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu hari ini memutuskan untuk memvonis wartawan FNN Edy Mulyadi 7 bulan 15 hari ya. Dan dengan keputusan itu maka Edy Mulyadi itu langsung bebas. Karena apa? Karena vonisnya sama dengan masa tahanan. Ini tentu sangat menarik kenapa vonisnya sama dengan masa tahanannya. Dan kalau Anda mengikuti sepanjang persidangan itu memang rasanya susah ya menemukan delik untuk terhadap Edy Mulyadi. Tapi memang kelihatannya ya dia bagaimanapun sudah jadi target, jadi dia harus tetap dihukum. Benarkah seperti itu? Ya, ini dugaan publik semacam itu. Kenapa kok bisa tepat sekali vonisnya hakim dengan masa hukumannya sama gitu? Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan ketua tim pembela dari Edy Mulyadi, yakni Bang Herman Kadir. Assalamualaikum, Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ini tadi jadi sudah divonis 7 bulan 15 hari. Ini pengadilannya sangat panjang ya, Bang Herman ya. Iya. Di samping kita sidangnya 26 minggu. 26 minggu. Ya. Nah, saya jadi ingat ini ya, karena waktu itu dakwaannya juga sangat tebal gitu ya. Jadi ini rekor semua ya dari sepanjang Anda jadi pengacara. Tapi pledoi kita juga tebal. Oh, berapa itu? 500 halaman pledoi kita, nggak main-main. Oke, tapi kan kemudian orang lihat kenapa nih orang hukum gitu kok sampai kasus seperti itu kok sampai sangat panjang dan kemudian tebal. Ini apa yang terjadi sebenarnya, Bang Herman? Jadi gini, ini memang perkara Bang Edy Mulyadi dari awal, mulai dari dakwaan itu luar biasa. Ya, grand design untuk mendakwakan Edy Mulyadi itu luar biasa sekali dengan dakwaan sampai 998 halaman. Nggak main-main itu loh. Nah, jadi ini suatu dakwaan yang menurut saya pernah saya bilang di YouTube itu, saya bilang ini dakwaan yang tertebal di dunia, saya bilang. Ya, rekor muri lah ya. Rekor muri nih. Kalau ada muri itu pasti dicatat, rekor world record itu pasti dicatat ini. Tertebal gitu loh. Ya. Nah, begitu pun tuntutannya. Tuntutannya berapa tuh? 1.500 halaman. Waduh. 1.500 halaman. Nggak main-main lagi. Ini kemudian luar biasa sekali. Padahal yang dituntutnya pakai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu gitu loh. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, kami tim hukum juga nggak mau kalah. Semua apa yang dituntut itu kami bantah semua gitu loh. Apa bukti-bukti itu yang diajukan jaksa itu kami bantah semua dengan fakta-fakta persidangan kami, dengan saksi-saksi kami, termasuk saksi Pak Hetsbeno yang sangat menolong sekali gitu loh. Benar, kalau nggak ada saksi Pak Hetsbeno berat juga. Kalau nggak ada saksi Rocky Gerung kan pertimbangan hukum Rocky Gerung kan masuk. Iya. Ketua Dewan Pers. Iya. Dia bilang apa pakai bahasa filsafat linguistik. Bahasa linguistik, waduh, Rocky Gerung luar biasa itu. Jadi pertimbangan hukum juga tadi itu. Jadi gini, artinya pledoi kami dikabulkan semua sama hakim. Sehingga di Undang-Undang nomor 1 yang kami bilang itu nggak terbukti benar diakui oleh hakim. Tapi hakim punya pendapat lain. Apa itu? Bang Edy ini dikenakan pasal 15 ayat 1-nya. Berpotensi menimbulkan keonaran. Itu. Nah, ini berpotensi ini yang nggak bisa dielakkan. Memang benar. Berpotensi kenapa ada rame-rame orang demo, ada ini. Tapi kan ancaman hukuman pidananya kan maksimal cuma 9 bulan ini. Jadi hakim memvonis Bang Edy Mulyadi 7 bulan 15 hari itu udah pas banget dengan masa tahanannya, langsung keluar hari ini gitu loh. Ini penetapannya udah ada nih, Mas. Ini udah kami bawa nih ya. Jadi Ini penetapannya nih. Jadi udah langsung keluar. Ini belum saya kasih ke Bang Edy. Kalau kasih Bang Edy langsung keluar dia nih. Sebentar lagi kami mau ke Mabes Polri nih sama Mbak Sari nih. Mau mengeluarkan Bang Edy dengan putusan ini.
Ya. Oke, ini kalau kok di PAS itu kenapa ya? Apa kira-kira karena hakim melihat saya juga sempat mengikuti dengan cermat. Kalau saya lihat bahasa tubuhnya, sebenarnya Pak Hakim itu juga sebenarnya bingung sendiri ya dengan kasus ini ya. Kok saya ini kok sampai dibawa ke pengadilan gitu ya? Masa perkara jin buangannya sampai orang diadilin? Tapi itu memang penghargaan hakim sama jaksa dengan putusan kayak gitu. Kalau saya lihat ya nggak enak hati, sebenarnya harusnya bebas ini. Karena dari keterangan ahli kita, ahli pidana kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu nggak bisa diberlakukan lagi. Kenapa? Itu adalah undang-undang untuk Belanda untuk menghukum para ekstremis Indonesia yang sedang memperjuangkan Indonesia. Itu historisnya. Itu Pak Taufik itu jelas sekali itu menjelaskan itu ahli itu. Jadi sebenarnya dia menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini nggak bisa. Cuman sudah ada jurisprudensi dari kasusnya Ratna Sarumpait dan kasusnya si Habib Rizik gitu. Jadi ini pertanyaan buat kita, apakah pemerintah kita sekarang kolonialis Belanda dan kemudian Nah itu kan buatan kolonialis Belanda, undang-undang itu. Artinya itu berlaku pemerintahan Belanda untuk menghukum pejuang-pejuang Indonesia, ekstremis Indonesia, pejuang-pejuang kemerdekaan itu. Gitu. Ya. Kok diberlakukan sekarang buat Edi Mulyadi yang benar? Ya. Oke, ini tadi kalau tidak salah, jaksa kan mengajukan banding ya. Tapi kalau dari pengacara dan belum, masih pikir-pikir dia. Oh, jaksanya? Ya, pikir-pikir. Tapi tadi pihak orang-orang Kalimantan itu melakukan desakan pada jaksa harus banding. Mereka ngamuk tadi di ruang sidang, orang-orang Kalimantan itu. Rame tadi, kami terpaksa nggak boleh keluar sama keamanan hampir 1 jam di ruang sidang, nggak berani keluar karena mereka udah nunggu, takut emosional terjadi kan. Ya. Siapa mereka ini ya? Karena saya kira mereka rajin sekali mengikuti persidangan ini. Saya nggak tahu, ya mereka dibayar oleh para oligarki itu. Isu yang kami dapat seperti itu mereka. Mereka adalah orang-orang dibiayain dari Kalimantan sana, kadang-kadang ada yang orang Jakarta juga supaya datang ke pengadilan gitu untuk demo itu. Oke. Diduga ya, itu diduga aja sama kita, seperti itu dugaan kita. Oke, tapi kalau yang selama 26 minggu persidangan itu sebenarnya apakah konstruksi dakwaan dari jaksa itu cukup kuat gitu atau seperti apa, ada terkesan bahwa Anda menangkap ini sebenarnya memang paket bagaimanapun Edi Mulyadi ini harus masuk. Hakim aja udah bosan. Udah bosan hakimnya, lihat aja di persidangan itu, udah malas dia, perkara gini aja sampai pengadilan dia bilang. Itu hakim sendiri walaupun dari bahasa mulutnya nggak seperti itu, tapi bahasa tubuhnya kita bisa lihat hakim itu udah malas gitu loh. Ya. Oke. Jadi itulah artinya persidangan kita memang all out banget ya. Kami tim hukum all out banget, terutama dalam pembuatan pledoi dan analisa yuridis. Analisa yuridis itu kami nggak main-main, itu kami detail benar gitu loh. Gitu. Ya. Kami udah perkirakan ya, kemarin udah Ibu Sari yang kebetulan fokus di analisa yuridis itu, dia udah perkirakan ini pasti dikenain pasal 15 ayat 1 analisa dia. Ternyata benar. Ya. Jadi artinya memang sejak awal bagaimanapun juga Edi Mulyadi ini harus masuk itulah ya, tapi iya, untuk meredam emosional orang sana. Itu artinya gitulah. Ya. Tapi kalau saya lihat tadi jaksa nggak mau banding tuh kayaknya. Oh gitu udah ya. Peluk-pelukan sama saya tadi, dia peluk-pelukan sama saya. Artinya apa? Artinya kan dia memang udah lelah. Perkara ini dia sudah lelah. Iya. Bayangin 26 minggu coba. Berarti berapa bulan tuh? Ada 6 bulan ya? Ya, 26 bulan loh. Iya. Seminggu 4, sebulan itu 4. Kalau 26 itu kan berarti lebih tambah. Ini jadi hampir 7 bulan juga, hampir selama masa tahanan ini gitu ya. Iya. Ya. Luar biasa itu. Ya. Nah, tetapi bagaimana tadi Bang Edi sendiri? Apakah beliau bisa menerima atau apa? Bukan menerima, nangis, nggak bisa ngomong. Oh gitu ya. Nangis nggak bisa ngomong. Ya. Saya bilang ntar sore keluarlah kamu bilang nanti. Sebentar aja kami lagi syukuran nih, saya bilang. Saya belum bisa urus
tadi kan kami makan-makan dulu, tim lawyer kan syukuran dulu, makan-makan. Ya. Saking senangnya gitu loh. Ya. Ada kurang lebih 50 orang kami di rumah makan di apa tadi? Golden itu. Ya. Oke, kenapa mesti merasa bersyukur nih Bang Irwan Kadir? Apakah karena Oh iya, karena selama ini kan kita all out banget. Perjuangan kita kemarin. Tidak ada satu pun dari pertimbangan jaksa itu menuntut Edi itu kami patahkan. Semuanya kami patahkan. Satu persatu kami detail betul. Ada berapa puluh pertimbangan hukum jaksa itu kami patahkan semua. Dan itu dipakai pertimbangan oleh hakim. Pertimbangan kami itu dipakai oleh hakim gitu. Jadi terbukti memang bebas. Jadi tuntutan jaksa itu udah batal demi hukum memang. Cuman hakim berpendapat lain, menerapkan pasal 15 ayat 1 tadi gitu. Itu. Jadi pasal 14 itu yang apa kami buktikan di persidangan itu udah dibatalkan semua sama hakim. Jadi tuntutan jaksa itu udah batal demi hukum sebenarnya secara tidak langsung. Oke. Nah sebenarnya gimana sih? Coba kita review kembali apa ketuntutan jaksa itu sehingga membuat mereka kemudian yakin sampai membuat dakwaan yang begitu panjang. Ini kan nggak main-main kalau tadi yang rekor berapa? Iya. 1.500 halaman. Ya. Nah itu gimana? Tuntutan terakhir tuh. Ya apa saja nih yang mereka sampaikan di pengadilan sampai seperti itu dalam kasus yang tapi yang dibacanya cuma 35 halaman. Oke. Beda sama tim hukum. Ya. Tim hukum 500 halaman, yang dibaca 315 halaman. Jadi kami baca itu kemarin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Nah, kalau jaksa kan sebentar aja, cuman 1 jam nggak nyampe udah selesai dia baca. Kalau kami enggak. Nah sejak ketika Anda menerima itu kan pengacara juga menerima dong tuntutan dakwaan jaksa itu kan terima kan? Apa Bang Irwan Kadir dan tim pasti juga mempelajari itu apa saja isinya kok sampai tebal banget gitu? Waduh, luar biasa banget. Dia masih juga mempersoalkan ada 6 YouTube Edi channel itu. Dari 6 itu masih dipertimbangkan juga masalah yang nggak relevan lah, dimasukin semua. Masalah Gibran kok masuk, urusannya apa sama Gibran? Nggak ada urusannya. Itu padahal di dalam fakta persidangan semua fokus pada masalah jin buang anak, nggak ada urusan Gibran, urusan Ruhut, nggak ada itu. Tapi itu tetap aja dimasukin sama jaksa, masih aja dipertimbangkan itu. Oke. Jadi apa yang bisa Anda simpulkan nih Bang Irwan Kadir dari kasusnya? Ya, kesimpulannya dari sini bahwa pertama, tuntutan jaksa itu dari tadi itu tidak terbukti secara hukum. Jadi melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tidak terbukti secara hukum. Cuman hakim berpendapat lain bahwa Bang Edi Mulyadi dikenakan dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu. Ya. Itu. Jadi itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Artinya memang ada hasil press conference Bang Edi di mana di KPAU itu, di hotel itu ada potensi untuk menimbulkan keonaran gitu menurut pertimbangan hakim. Nah, yang kedua ya kerja tim lawyer ya all out banget. Kita dalam 1 minggu itu nggak tidur. Ya. Nggak, maksud saya bayangin aja bikin disertasi dalam seminggu, coba apa yang bisa. Enggak, maksud saya itu disertasi loh, bukan tesis lagi, itu disertasi. Enggak, maksud saya kok bisa kasus semacam ini sampai dibawa ke pengadilan itu apa dugaan dari politik. Ini politik. Para oligarki sudah jelas tidak suka diganggu. Tidak suka diganggu IKN ini, proyek oligarki ini, proyek IKN ini luar biasa. Orang dengan gampangnya dapat uang triliunan dengan proyek ini, dengan mudah. Itu udah jelas lah. Mereka nggak mau kehilangan proyeknya, udah pasti itu.
Itu diduga semuanya, diduga ya Pak. Ya, artinya kami duga ini seperti itu gitu loh. Ya. Jadi kasus yang harusnya tidak kasus karena ucapan. Iya, apa kan orang ngomong Jin Boanak aja ini. Contoh kan ada buku tuh. Ya. Buku dari Kompas, dia mengekspos kabupaten ada di Aceh, tempat Jin Boanak. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang ini. Ya, Janto itu ibu kota baru Aceh besar. Iya, Janto itu nggak ada yang ribut kok, ibu kota baru Aceh. Kok kita sini soal baru dibilang tempat jembuang anaknya udah ribut, aneh kan gitu. Ya. Oke, jadi ini hari ini Abang akan mengurus karena masa vonisnya sama dengan masa penahanan, jadi akan bebas ya sore ini. Iya, tadi Ibu Sari udah ambil penetapannya di Panitra. Ya. Putusannya, petikan putusannya ya, untuk mengeluarkan Bang Edi itu pakai petikan putusan namanya. Nah, berapa lama? Udah ada proses. Saya bacain petikannya. Ya. Bacain ya. Ya, silakan. Oke. Mengadili, menyatakan terdakwa Edi Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Edi Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat diduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 bulan 15 hari. 5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. 7. Menyatakan barang bukti berupa, ini panjang nggak saya sebutin ya. Ya, nggak usah itu ya. Saya sebutnya, udah. Terus ya. Dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Udah. Ya. Tertanda Hakim Ketua Adeng Abdul Qahar SHMH, Hakim Anggota Haji Bakri SHM Hakim Anggota T. Oyong SHMH, Panitera Pengganti Dani Kartiwa SHMH. Ya. Itu petikannya. Jadi pengalaman Abang kalau sudah divonis bebas gitu, itu perlu waktu atau langsung begitu surat itu disampaikan ke penyidik? Langsung ini saya begitu mabes harus keluarin, nggak ada cerita, harus keluarin, nggak ada bisa lagi ditahan. Oke. Wajib bukunya perintah pengadilan ini. Ya. Perintah pengadilan ini saya datang sana langsung keluarin. Ya. Jadi hari ini langsung bebas. Sementara kalau dari sisi Edi Mulyadi dan pengacara tidak akan mengajukan banding gitu. Sementara jaksa pikir-pikir gitu ya. Iya betul. Ya baik, terima kasih. Ini Bang Ketua Tim Pengacara Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.